wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidi ahli al-ardi was samawat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-anjumil qadat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa RSPAD Gatot Subroto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap pengurus DKM Dewan Pembina Penasehat Masjid. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicurahkan oleh Allah rahmatnya, ampunannya dan keridhaannya, sehingga kehidupan kita berjalan dengan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kajian siang hari ini, sebuah tajuk ingin saya sampaikan berupa renungan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Lebih kurang ada 5 poin atau 5 tajuk dari ayat Al-Qur'an yang berisikan 5 macam zikir atau doa yang bersumber dari Al-Quran yang perlu kita amalkan, khususnya saat berada dalam 5 kondisi. 5 ayat solusi bagi 5 kondisi. Yang pertama yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 173 hingga 174, yaitu dua buah ayat yang berkisah tentang kejadian perang antara umat beriman dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya antara 9 hingga 10 kali lipat jumlah dari pasukan umat Islam. Di ayat 173 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika orang-orang berkata kepada umat Islam, umat beriman, pengikut baginda Nabi Muhammad, bahwa sungguh orang kafir Quraisy sudah mengumpulkan pasukan berlipat-lipat jumlah dan totalnya dari kita umat Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan umat Islam berjumlah 313. Ashabul Badar ini, ya, mereka umat kafir Quraisy 10 kali lipat jumlahnya. Dalam riwayat seperti itu. Nah, kemudian ada orang bilang kepada umat Islam ini, fakhshawhum, maka kalian mesti khawatir dan takut. Kondisi tidak seimbang antara kita dengan mereka. Namun orang-orang beriman dari kalangan umat Islam ini yang sudah ditempa mentalnya oleh baginda Rasul Muhammad, diberikan bimbingan melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada mereka, Allah gambarkan kondisi mereka, fazadahum imanan, maka bukan mereka tambah takut, namun bertambah imannya kepada Allah. Nah, lalu mereka melantunkan zikir. Apa zikir mereka? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukup bagi kami. Allah ada, Allah bersama kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebagus-bagus, sebaik-baik penerima kuasa
Jadi Allah sebaik-baik zat yang pantas diserahkan, dikuasakan urusan kita. Ini yang mereka lantunkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasil yang mereka raih? Fanqalabu bi ni'matin wa fadlin. Fanqalabu bi ni'matin Allah wa fadlin lam yamsashum su' ba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Apa yang mereka raih? Yang mereka raih kemenangan. Fanqalabu, bakal mereka kembali ke keluarga mereka binikmatin, dengan sebuah karunia, anugerah yang besar minallah, yang diberikan oleh Allah, datang dari Allah. Bahkan lam yamsashum su', mereka tidak terkena dan tidak tertimpa bencana. Wattaba'u ridwanallah, mereka juga pun meraih keridhaan dari Allah. Wallahu dzul fadlil azim, sungguh Allah pemilik anugerah yang besar. Jadi dalam kondisi berhadapan di medan tempur sekalipun, dan kita sedang berada di medan ujian hidup, maka lantunan zikir doa yang mesti kita perbanyak dari Al-Quran. Allah berikan sebuah resep, bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mari kita baca bersama-sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah segala ketakutan kita, khususnya menghadapi ujian hidup, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk cukupkan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, zikir yang kedua, doa yang mesti kita banyak lantunkan dan jadikan wiridan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 44 dan 45. Ini lebih banyak lagi dibaca saat kondisi ada ketakutan kita. Kalau tadi ketika sudah bertempur, terjun di lapangan, ini ada satu doa dalam Al-Quran yang mesti kita baca saat kita ada kekhawatiran, takut. Pada apa? Kondisi takut pada upaya makar, tipu daya orang lain kepada kita. Takut ada orang lain yang nanti main belakang. Takut ada orang lain yang nanti nusuk dari belakang. Atau kekhawatiran makar dan tipu daya, ya, yang bisa orang lain berbuat pada kita. Apa zikirnya? Jangan sampai lupa ini zikir, mesti kita baca. Zikirnya terdapat dalam Al-Quran surah apa tadi? Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Ini kisah berasal dari kisah Nabi Musa yang takut dengan makar Fir'aun, ya, rezim yang mencegah, menghalangi dakwah Nabi Musa mengajak orang kembali kepada Allah. Nah, ini diantara doa yang selalu dibaca oleh Nabi Musa, sehingga Allah jelaskan, Allah terangkan dalam ayat 45 dari Quran surah Ghafir, bahwa dengan doa tadi, ucapan tadi, Allah lindungi Musa dari makarnya rezim Fir'aun, dan Allah kalahkan, bahkan tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan. Apa doanya? Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku pasrahkan segala urusan kepada Allah, sungguh Allah maha melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Baik, bisa kita baca sama-sama. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Amin. Mudah-mudahan Allah ijabahkan. Yang ketiga, doa dan zikir yang Allah ajarkan kepada seorang nabi yang diberi ujian penyakit oleh Allah.
Siapa itu? Nabi Ayub. Bahkan bukan lagi penyakit dan kemaratan yang ia rasakan, keluarganya pun meninggalkannya seorang diri. Disebutkan dalam sejarah, rumah beliau dan makam beliau itu ada di daerah Oman, negeri Kesultanan Oman, di wilayah Dhofar, di atas gunung. Nah, beliau Allah ilhamkan untuk melantunkan sebuah doa. Apa doanya? Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Duhai Tuhanku, anni sungguhnya aku, massani telah menimpa diriku, ad-durru penyakit, ad-durru kesengsaraan, ad-durru kemelaratan, ad-durru kesepian. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan dirimu adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Apa doanya? Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Dan Allah beri jawaban di ayat 84. Apa kata Allah Ta'ala? Fastajabna lahu. Fastajabna lahu. Allah katakan, kami jawab doanya Ayub. Wa kashafna, dan kami lenyapkan ma bihi min dhurrin, apa yang ada dari penyakit yang melekat dalam dirinya. Allah sembuhkan dari penyakit. Allah lenyapkan penyakitnya darinya. Dan Allah berikan bonus, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ah. Allah kembalikan keluarganya, datang kumpul bersama lagi Ayub, dan subhanallah, bahkan Allah tambahkan bilangan jumlah keluarganya. Allah beri keberkahan pada keluarga. Nah, ini perlu kita baca. Bahkan sebagian ulama memberikan pesan, bila ada anggota tubuh kita yang sakit, usaplah di daerah sakit tersebut, mengucapkan Rabbi anni, misalnya pundaknya sakit, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Nah, boleh juga nih para dokter nih mengajarkan para pasiennya sambil menunggu kesembuhan, mengulang-ulang Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin, dan letakkan tangannya di tempat yang dia rasakan sakitnya. Nah, berikutnya, masih di Quran surah Al-Anbiya, kisah para nabi. Sebuah doa yang Allah ajarkan, dilantunkan oleh seorang nabi yang lari dari kaumnya karena tidak kuat menghadapi kaum yang begitu tidak nurut, ingkar kepada ajakannya. Akhirnya naik ke sebuah perahu dan Allah berikan sebuah sanksi bahwa perahu tersebut kelebihan beban. Akhirnya keluar nama nabi ini agar mengurangi beban, dikeluarkan dari perahu, kemudian ditelan oleh seekor ikan. Nah, lalu dia menyesal, kemudian melantunkan doa ini di kegelapan laut dan di kegelapan mulut ikan paus tersebut. Nabi ini bernama Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah menjawab doa tersebut. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami jawab doanya. Jadi ini termasuk doa-doa yang mustajab dari para nabi. Fastajabna lahu, kami jawab doanya Yunus. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dari kegelisahan, kegelapan, kegundah gulanaan. Maka itulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yang terakhir, doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria saat merasa kesepian sampai usia sudah tua, tidak memiliki penerus. Padahal beliau seorang pimpinan agama, ingin sekali ada anak keturunan yang melanjutkan tongkat estafet dakwah dan risalah yang beliau sampaikan dari Allah. Lalu beliau berdoa. Bunyi doanya, Rabbi
la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku seorang diri, kau tinggalkan aku tanpa anak keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau sebaik-baik pemberi waris kepada hamba-hambanya. Doa ini beliau lantunkan berulang-ulang, saking beliau ingin sekali punya anak seperti ponakannya yang bernama Sayyidah Maryam, ibunda Isa. Namun apa daya, seorang Maryam tidak mungkin memimpin sebuah majelis karena seorang wanita ingin punya anak laki-laki, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Maka Allah berikan sebuah jawaban, fastajabna lahu, maka kami jawab doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan untuknya seorang anak bernama Yahya. Dan melalui apa? Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki kondisi istrinya Zakaria, seorang istri yang menopause, bahkan sudah lanjut usia, namun dengan permohonan berulang-ulang dengan begitu tulus Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku seorang diri, dan kaulah sebaik-baik pemberi warisan. Lalu Allah berikan seorang anak dari rahim istrinya yang saat itu sudah lanjut usia dan sudah divonis sebagai wanita yang mandul. Namun dengan anugerah Allah, doa itu dikabulkan. Nah, 5 doa ini, dalam 5 kondisi, jangan sampai kita lupa dan lengah. Mudah-mudahan kita pun diberikan istijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka semua diijabah permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Yang ketiga, Rabbi anni massaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kelima, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.